Kemudian sekarang kita masuk ke acara berikutnya adalah pemaparan tentang refleksi dan resolusi tahun 2022. Kita akan waktu akan diberi kesempatan kepada Pak Ketua LBH APBKI Bali, Pak Lukas Banu SMH, untuk memaparkan kaleidoskop LBH APBKI tahun periode tahun 2021. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih rekan Faris. Ya seperti disampaikan oleh Bang Faris tadi bahwa usia dari LBH APBKI Bali belum genap 1 tahun, karena deklarasi ini baru dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021 ya. Nah, ini agenda pertama kita waktu itu tanggal 27 Februari 2021 diadakan deklarasi LBH APBKI Bali dan sekaligus juga pelantikan pengurus serta rapat kerja 2021 di Courtyard Marriott Nusa Dua Bali. Ya, tadi sudah ada gambaran sedikit. Nah, tidak banyak yang kita lakukan di bulan 27 Februari, tapi lebih banyak kami melakukan koordinasi sesama tim di LBH APBKI Bali. Nah, di sini pun juga kita mencoba untuk mengakomodir beberapa kawan-kawan untuk terlibat dan berkolaborasi di dalam LBH APBKI Bali ini. Namun demikian tidak mudah, kenapa? Karena memang kawan-kawan juga mempunyai kesibukan masing-masing. Saya pikir juga ini sama dihadapi oleh organisasi manapun, di mana organisasi seperti LBH APBKI Bali yang tidak menitik beratkan kepada profit oriented, tapi lebih kepada kita gotong royong sifatnya, kita melakukan koordinasi, bantuan yang sifatnya nirlaba ataupun juga pro bono. Nah, namun demikian tidak mengurangi spirit dan semangat kawan-kawan di LBH, khususnya kami punya tim pengurus harian yang cukup solid ya. Ada saya saat ini dipercaya sebagai ketua LBH APBKI Bali. Nah, saat ini ada didampingi sama wakil ketua yaitu advokat Iwayan Merta. Cuman beliau tidak bisa hadir saat ini. Nah, di tim inti kami juga ada sekretaris yaitu advokat Valerian, Bang Faris. Kemudian ada wakil sekretaris yaitu advokat Putu Paramadi, boleh berdiri. Nah, ini advokat Putu Paramadi. Nah, kemudian ada bendahara kita, bendahara sekaligus donatur kan gitu ya. Sudah tidak asing lagi dan kelihatan dari bentuknya, gantengnya kan gitu, udah meyakinkan. Ini advokat Juli Utomo. Ya, silakan berdiri Mas. Nah, rapat terakhir kita ditraktir oleh beliau. Sekali lagi tepuk tangan. Ya. Nah, beliau ini kalau kawan adik-adik mau belajar banyak klien orang asing sama beliau ini. Bahasa Inggrisnya was ya. Nah, kemudian ada wakil bendahara kita advokat Bambang Waluyo-Jati. Nah, ini beliau. Terima kasih. Nah, ini meskipun bendahara tapi seorang desainer ya. Jadi yang ngurus spanduk-spanduk ini beliau udah ini ahlinya kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian di tim kita untuk perempuan dan anak ya saya kenalkan juga ada Bu Ani. Nah, ini Bu Ani, luar biasa, Dewi Supriyani. Nah, beliau ini meskipun kelihatan kecil tapi susah dipegang. Nah, susah dipegang dalam arti begini, sebentar ada di sini, sebentar ada Jembrane, sebentar ada di mana, sangat aktif beliau. Ya. Beliau juga ikut beberapa organisasi dan sangat sibuk. Selain pengacara juga beliau seorang pengusaha yang termasuk sukses. Jadi kawan-kawan, adik-adik mau belajar tentang bisnis, bisa sama beliau. Tidak mengurangi niat beliau juga untuk berkiprah di LBH APBKI Bali ini khususnya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, nanti ke depan kita akan bersinergi. Kita ada juga Bang Advokat Edi Irawan di belakang. Bang Edi mohon berdiri. Ini termasuk pemikir kita yang memang concern di hukum adat ya, Bang Edi, luar biasa. Nah, kemudian ada advokat senior kita, Pak Ketut Suasana Nirasa Putra. Nah, ini dia, luar biasa. Nah, beliau jago main gitar ini, ya, tapi bukan dewa gitar. Nah, ada advokat Edi Hartaka juga
yang selalu siap sedia, ya. Dia tipikalnya orang siaga, siap antar jaga. Artinya pada saat diperlukan dia siap hadir, siap ada saja, kan begitu. Nah, saya juga memperkenalkan abang kita yang ganteng di belakang baju biru, Advokat Jimmy Rade, bisa berdiri. Nah, lagi pesan bajunya makanya belum. Nah, beliau nanti akan terlibat juga di 2022, nanti adik-adik kalau misalnya tetap kita berkolaborasi akan banyak berinteraksi dengan beliau juga. Yang lain mohon maaf tidak bisa bergabung, tetapi saya percaya dengan slimnya kita, artinya dengan tim yang boleh dibilang ramping, tetap efektif, ya. Kadang itu posisi gemuk agak susah kita bergerak, ya. Nah, 27 Februari kemarin kita sudah dilantik, ya, pengurus harian, dan nanti seperti disampaikan oleh Bang Faris tadi bahwa ada mahasiswa ke depan nanti kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi, karena nanti saya akan paparkan untuk agenda di 2022 cukup banyak yang akan kita lakukan. Tujuannya bukan apa-apa, tetapi kami rindu supaya ada konsistensi di sini. Konsistensi yang saya maksudkan adalah tidak hanya panas di awal, kemudian di tengah jalan sudah kosong. Nah, ini yang ritme kita perlu jaga, kemudian saling mendukung, saling kita mendorong supaya program kita tetap jalan. Nah, saya lanjutkan lagi untuk Maret 2021, kita mencoba untuk mekanisme organisasi yang benar, ya, yang mendekati benar lah. Mungkin kita kalau terlalu live kalau kita bisa katakan benar. Setiap program yang kita susun, kita mulai dengan yang namanya focus group discussion. Kita lakukan waktu itu di Hotel Puri Ayu, Denpasar, tanggal 19 Maret 2021. Dan ditindaklanjuti juga dengan rapat pleno. Jadi kita plenokan. Rapat pleno kita adakan di sini juga waktu itu 27 Maret 2021. Jadi program kerja yang kita susun bersama, kita plenokan dan kita sahkan di rapat pleno ini. Nah, kalau kita melihat program-program yang kita sudah susun di awal 2021 memang tidak semua yang bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Banyak faktor yang sebabkan. Salah satunya juga adalah faktor pandemi yang memang cukup membuat kita tidak bisa leluasa untuk bergerak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ataupun juga menghambat kita untuk berkreasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang ada keterkaitannya dengan program LBH PBKI Bali. Nah, kita lanjutkan di bulan April 2021. Saat itu kita diminta untuk berkontribusi dalam ulang tahun dari MCW, ya, Media Corruption Watch. Jadi salah satu bentuk kita bersinergi juga dengan organisasi lain, ya. Itu dilakukan pada 1 April 2021. Nah, kemudian di bulan yang sama tanggal 30 April, ya, kita melakukan audiensi ke Polresta Denpasar. Ya, sebenarnya kita ada foto-fotonya, jadi belum sempat siapkan, nanti kita akan susun. Nah, saat itu langsung diterima oleh rekan kita, sahabat kita, Bang Jansen, ya. Saat itu selaku Kapolresta, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, SEKMH. Nah, beliau saat itu juga cukup hangat menyambut kita. Kita waktu hadir ada saya, Bang Faris, ada Pak Wayan Merte, ya, Mas Bipung, selaku wakil ketua. Luar biasa, saat kita datang sudah ada ngantri mau ketemu sama dia, namun demikian kita diprioritaskan masuk duluan, ya. Ya, Bang Jansen sangat mendukung dan bahkan beliau menyambut kalau misalnya bisa ke depan kita berkolaborasi, beliau siap untuk mendukung. Nah, kita belum tahu bentuknya seperti apa audiensi ini, nanti ke depan tindak lanjutnya seperti apa. Tetapi ke depan kita berharap supaya sinergi itu tetap terjaga, jalin terus. Nah, kemudian saat itu kita mulai juga ada dengar kabar bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Flores. Sehingga waktu itu kita umumkan kita berkolaborasi dengan Wamesu Bali saat itu untuk menggalang bantuan dana baik uang, boneka-boneka maupun juga makanan, pakaian. Saat itu kita mulai galang saat itu bulan April. Nah, informasi yang kita dengar dari
Bang Faris selaku ketua dari Wameosu Bali, kebetulan beliau yang dipercaya untuk fokus kepada trauma healing dari anak-anak. Jadi kita fokus kumpulkan boneka, ya. Jadi ini bantuan yang kita lakukan ini cukup unik karena kebanyakan mereka menyumbang dalam bentuk makanan, pakaian, uang. Tapi kita kumpulin boneka. Ada berapa banyak kita kumpulkan boneka, dan itu sampai ke mereka ada videonya, sayang kita nggak bisa munculkan sekarang, tampilkan. Mereka sangat senang dapatkan boneka-boneka seperti itu di tempat-tempat pengungsian, ya, mainan anak-anak. Itu yang kita lakukan. Nah kemudian Mei 2021 saat itu juga bertepatan dengan bulan puasa, ya, kami saat itu melakukan kunjungan ke Yayasan Penyantunan dan Pendidikan Anak Yatim YAPA. Saat itu dikoordinir sama advokat Bambang Olyojati. Kebetulan beliau punya koneksi dan cukup dekat dengan pengurus di sana, dan kita datang ke sana berbagi. Tidak lama-lama di sana karena memang pandemi. Kita datang, kita utarakan niat kita, dan ya syukur kita bisa berhasil juga berkat doa-doa anak-anak. Jadi saat itu kita didoakan, ya Mas Bambang, didoakan oleh mereka, kita doa bersama. Kemudian mereka buka puasa bersama, dan kita ada memberikan bantuan sejumlah uang juga buat anak-anak di panti asuhan tersebut. Kemudian bulan Mei yang sama kita juga melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Nah, saat itu diterima langsung oleh Ibu Kajari Denpasar, Ibu Yalin Sagala, dan sangat menyambut baik. Dan beliau berharap juga ke depan kita tetap bersinergi, ya. Nah mungkin ke depan nanti 2022 kita bisa buat sesuatu yang memang melibatkan dari pihak Kejaksaan Negeri Denpasar. Dan memang ini penting dilakukan mengingat setiap kegiatan kita yang berkaitan dengan pendampingan, mau tidak mau kita bersentuhan dengan mereka. Jadi koordinasi, kemudian komunikasi akan lebih cair dilakukan apabila memang kita saling kenal. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, pinter semua. Ya. Nah kita lanjut ke bulan Juni 2021, saat itu bantuan sudah terkumpul untuk diberikan di Flores, akhirnya dilepaskan. Saat itu kita melepas bersama pada tanggal 7 Juni 2021, saat itu diwakili oleh Wakil Ketua LBH PBKI Bali yaitu Bapak Iwayan Marta, ya. Nah saat itu juga dihadiri, disaksikan oleh Bang Edi Hartaka juga. Nah kemudian saat yang bersamaan kita juga tanggal 11 Juni bersinergi kolaborasi dengan Bali Wedding Association, satu kelompok pengusaha di bidang organize ya, apa itu IO, event organizer. Nah mereka sangat menyambut baik adanya LBH PBKI Bali ini dan meminta kita untuk memberikan sosialisasi hukum berkaitan dengan undang-undang ITE. Nah kita tahu sendiri bahwa begitu pandemi masuk kan itu usaha-usaha wedding organizer ini sangat terpukul. Jadi banyak yang membatalkan dan mereka sering berkomunikasi via Facebook, ya sampai kadang ada konflik juga. Nah akhirnya ada kasus yang juga saat itu menimpa dari kawan-kawan di sana berkaitan dengan memposting sesuatu, dan ini cukup menarik dan perlu mereka memahami tentang aturan main, aturan hukum yang ada berkaitan dengan undang-undang ITE. Saat itu dari LBH PBKI Bali diwakili oleh Bang Faris sebagai narasumber. Kita lakukan secara online saat itu by Zoom, berkolaborasi dengan direktur dari Oleko di Bandung saat itu, salah satu narasumber. Nah Oleko Bandung ini, Oleco ini online legal consultancy, nanti adik-adik boleh cek juga online legal consultancy, namanya Oleco, di Play Store bisa di aplikasi, itu konsultasi hukum gratis, tidak berbayar. Nah kebetulan di online legal consultancy ini saya sebagai komisarisnya, jadi silakan gratis. Gitu. Nah kemudian bulan Juli 2021 kita
berpartisipasi lah dalam hal memperingati hari Bakti Adiaksa. Kita memberikan bantuan juga ke kantor kejaksaan di Denpasar dan di Badung. Kenapa mereka berdua saja? Karena saat ini itu yang kita sudah bangun komunikasi, ya, kita ucapkan karangan bunga dan juga ada sedikit bantuan untuk kasih souvenir yang bagi-bagi seperti magic jar kan gitu. Kemudian ada kipas angin dan lain sebagainya. Souvenir-souvenir seperti itu. Nah, Agustus 2021 kita mengadakan lomba foto anak, ya, dengan tema pandemi bukan halangan bagi anak Indonesia berkreasi. Kita tahu dengan adanya pandemi ini banyak pelajaran dilakukan secara online dan itu cukup membuat anak terkungkung dan tidak bisa bergerak. Nah, namun demikian LBH PBKI Bali punya ide ataupun juga usulan untuk membuat sesuatu yang membuat anak-anak itu bisa berkreasi lewat apa? Lomba foto. Ini diadakan pada 4 Agustus 2021. Kebetulan Bang Edi Hartaka spesialis jadi ketua panitia saat itu juga. Nah, September 2021 kita lakukan pendampingan. Ini internal kita terhadap rekan kita yang tersangkut masalah hukum. Nah, kemudian sebetulnya bulan Oktober itu kita rencana akan mengadakan talk show ataupun juga seminar nasional dengan mengundang salah satu mantan hakim MK, Pak Dewa Palguna. Cuman karena kesibukan beliau dan juga karena keterbatasan waktu dan mepetnya waktu sehingga tidak bisa terwujudkan. Padahal flyer sudah kita buat dan kita sudah ACC dengan beliau, tapi tidak bisa terwujudkan. Terus sampai akhirnya Desember ini sudah di akhir penghujung dari 2021 kita mengadakan talk show sebagai giat kita terakhir di tahun 2021 ini, ditindaklanjuti dengan refleksi yang kita lakukan ini dan juga resolusi 2022 apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, ini sekedar gambaran saja. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada usulan giat kita yang akan kita lakukan di 2022. Nanti silakan dari kawan-kawan yang lain, pengurus dan juga adik-adik mahasiswa apabila ingin menyampaikan sesuatu usulan, kita bisa catat, masukkan dan nanti kita plenokan sesuai dengan mekanisme organisasi supaya program GIAT ini tidak serta-merta turun dari satu orang saja, tetapi memang benar-benar ide bersama dan kita eksekusi bersama-sama, karena di sini yang penting adalah kekuatan satu tim. Ya, itu saja gambaran potret kita di 2021, kegiatan kita sepanjang 2021 tidak mudah, namun demikian kita tetap solid sampai di akhir penghujung ini tahun 2021 kita masih ada bersama-sama. Pasti ke depan nanti akan ada banyak perubahan, orang akan datang dan pergi, tapi yang pasti semangat kita dalam hal melayani, ya, dari sisi bantuan hukum khususnya lewat program yang ditentukan dibuat oleh LBH PBKI Bali ini bisa terlaksana. Itu saja yang saya sampaikan. Sekiranya ada tambahan dari kawan-kawan yang lain yang terlewatkan, ada yang terlewatkan bisa ditambahkan. Oke, silakan. Oke, baik, kita beri aplaus buat Pak Ketua LBH PBKI Bali, Pak Lukas Bano SMA. Baik rekan-rekan pengurus harian LBH PBKI Bali, tadi Pak Lukas sudah menyampaikan kegiatan yang sudah kita jalankan. Kemudian saya menambahkan tentang kegiatan yang sempat kita diskusikan dan sehingga ini bisa menyegarkan kembali ingatan kita. Sekiranya ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa kita tindak lanjuti di tahun 2022. Sekaligus juga menegaskan beberapa poin penting bahwa apa yang disampaikan oleh rekan Lukas tadi juga bagian dari apa yang sudah sempat kita rencanakan pada saat rapat pleno yang kita sudah tetapkan program bersama itu. Yang pertama, saya kasih gambaran saja bahwa pada saat kita rapat kerja bulan Februari itu, kita kemudian menyepakati untuk menggelar yang namanya fokus grup diskusi, FGD. FGD kita gelar, dari FGD kemudian muncullah beberapa rumusan program. Ada 3 rumusan program dari 3 komisi, saya sebut saja komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Lalu hasil rumusan itu kita bawa ke rapat pleno dan kita tetapkan. Komisi 1 saat itu membahas dan mengusulkan program tentang audiensi
kepimpinan Polda Bali, Polres Bali, pengurus PT Bali, Pengadilan Tinggi Bali, PN Sebali, Kejati Bali, Kejari Sebali, Gubernur Bali, Wali Kota, Bupati Sebali. Program ini kenapa dimunculkan? Karena kita baru 27 Februari kita baru dilahirkan, sehingga perlu ada upaya dari kita LBH APBKI Bali memperkenalkan diri. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, kita baru bisa melakukan audiensi ke Kapolresta Denpasar, ke Kejari Denpasar. Di wilayah-wilayah lain seperti Gianyar dan kota-kota lain, harapannya ini bisa menjadi satu resolusi kita untuk di tahun depan, sehingga semakin luas dikenal LBH APBKI Bali. Karena ini juga bagian dari rencana kita bersama. Yang kedua, kita juga akhirnya pada saat ingat betul di rapat pleno, kita sama-sama menyepakati dan menggelorakan dan mengharapkan semua kita mensosialisasikan tentang Posakum, Pos Advokasi Hukum. Kalau selama ini orang mengenal Pos Bakum, Pos Bantuan Hukum. LBH KAI Bali atau KAI Bali kita menyepakati dengan istilah yang sedikit berbeda untuk menunjukkan karakter kita, konsentrasi kita adalah Posakum, Pos Advokasi Hukum. Dan sehingga kalau dilihat di di poster dan macam-macam, Posakum itu adalah bagian dari upaya kita, dan ini menjadi hasil dari kerja Komisi 1. Yang kemudian yang kedua, Posakum ini juga diharapkan akan menjadi bagian dari program kita untuk langsung ditindaklanjuti di semua pengadilan negeri yang ada di Bali. Seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Tabanan dan segala macam. Nah, ini harapannya bisa menjadi catatan penting di refleksi ini, kemudian bisa menjadi resolusi di tahun 2022. Upaya pembentukan Posakum belum dilakukan, tapi audiensi itu adalah bagian dari cara kita untuk melakukan pendekatan, sekaligus pada akhirnya kita membentuk namanya Pos Advokasi Hukum di semua pengadilan negeri yang ada di Denpasar, di Bali, sehingga bisa mendekatkan akses keadilan masyarakat pencari bantuan hukum itu melalui LBH APBKI Bali ke institusi hukum seperti di pengadilan dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Komisi 1. Untuk Komisi 2 saat itu juga kita menyepakati tentang pengadaan atribut-atribut LBH APBKI Bali. Dan sejauh ini kita sudah punya plakat dan segala macam. Ini sudah ada, tinggal ditambah atau disempurnakan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan baru. Terus yang berikutnya, ada satu gagasan kita, tadi juga sempat disinggung sama rekan advokat Edi Irawan, itu harapan kita ke depan dari hasil itu kita bisa melakukan sinergi edukasi hukum bersama desa adat melalui penyuluhan hukum dengan menggelar seperti sekolah paralegal berbasis desa adat. Kita beri aplaus untuk ini. Ini program yang menurut kami sangat membumi, seperti tema pada saat kita menggelar rapat kerja itu menjadi lembaga bantuan hukum yang membumi. Membumi, keadilan yang membumi, artinya dengan melalui desa adat ini lebih jelas, lebih tegas. Kalau kita identifikasi di Bali banyak sekali jumlahnya, paling tidak kita tahun 2022 harapannya dengan sudah melandainya pandemi ini, paling tidak kita bisa melakukan 1 atau 2 kali aja dulu untuk bisa menjadi contoh. Dan Pak Advokat Edi Irawan juga sebetulnya sudah siap, hanya tinggal kita ngatur waktunya kapan. Kita akan kemungkinan akan starting awalnya di Gianyar, betul ya Pak Edi ya, Pak Advokat Edi. Nah, tinggal kita ngatur lagi seperti apa sehingga program ini mestinya harusnya jalan paling tidak di tahun 2022. Lalu yang ketiga, kita melakukan penyikapan isu-isu hukum atau dalam konteks yang lain kita melakukan campaign atau edukasi hukum yang up to date di masyarakat melalui opinion release dan dengan analisis yang cermat. Nah, ini sebetulnya gagasan ini sudah sempat muncul dan hari ini Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus harian, giat kita hari ini di live lewat channel YouTube. Nah, gagasan terkait dengan begini kita bisa menggunakan senjata digital yang hari ini, dan saya kira ini tinggal kita diskusikan 1-2 isu, kita sudah bisa menggelar yang namanya apa istilahnya keren sekarang ini, podcast atau apa yang macam-macam yang mengangkat isu-isu yang kontekstual. Dan kita sudah punya kanal YouTube sendiri, channel YouTube resmi yang bisa menjangkau sangat luas dan bisa dilihat oleh semua orang. Ini proses edukasi hukum yang saya kira tahun 2022 mestinya menjadi satu prioritas yang bisa kita lakukan, sehingga semangat, spirit,
dan semangat dan spirit dari LBH itu tetap hidup meskipun tanpa harus melalui kegiatan-kegiatan program yang formal seperti ini. Dan melalui podcast di YouTube atau media online yang lain, ini saya kira sangat berguna untuk melakukan edukasi dan pencerahan hukum bagi masyarakat. Saya kira itu, dan dari Komisi 2 tadi beberapa yang sudah kita eksekusi, yang lain bisa menjadi catatan kita di refleksi ini untuk kita eksekusi, kita lakukan di tahun 2022. Yang berikutnya, Komisi 3, usulan waktu itu adalah pendampingan litigasi dan non-litigasi untuk semua advokat KAI Bali yang berhadapan dengan hukum. Nah kemarin, tadi juga sudah sempat disampaikan, ada satu rekan kita yang mengalami persoalan yang berhadapan dengan hukum, LBH APB KAI Bali, sebagai teman-teman bagian dari satu Koops kita, itu sudah mulai melakukan pendampingan. Dan ini akan terus berlanjut karena roh LBH juga salah satunya adalah kita melakukan perlindungan, pendampingan, memproteksi kawan-kawan kita, terutama rekan-rekan advokat ketika dia berhadapan dengan hukum atau ketika dia tersangkut masalah hukum, dan pembelaannya atau pendampingannya ada melalui kita di LBH APB KAI Bali. Dan ini kita sudah lakukan, dan tahun depan dan berikutnya menjadi satu isu prioritas, program prioritas yang harus kita jalankan. Lalu yang kedua, Komisi 3 juga mengusulkan waktu itu pendampingan litigasi dan non-litigasi dilakukan bagi masyarakat marginal yang kategorinya tidak miskin secara ekonomi namun mengalami tekanan secara sosial maupun politik. Nah per hari ini kita juga sedang melakukan pendampingan di Polresta Denpasar melalui simpul dari Ibu Dewi, Advokat Dewi Supriyani SHMH, Bu Ani, dan kasusnya sedang kita melakukan pendampingan dan belum kita lihat tuntas, kemungkinan di tahun-tahun depan, awal-awal tahun depan akan terus kita lakukan. Dan ini juga sekaligus menjadi semangat awal tahun 2022 karena ada persoalan yang depan mata kita yang sedang membutuhkan pendampingan hukum. Kemudian yang berikutnya, penyusunan standar operasional prosedur bantuan hukum baik untuk lingkup internal bagi advokat KAI maupun bagi masyarakat marginal umumnya, SOP. Nah ini juga proses penyusunannya sedang berjalan sambil kita menyarikan dari berbagai macam pengalaman kita dalam 1 tahun. Harapannya juga di tahun 2022 paling enggak SOP resmi sudah ada, sehingga ini bisa menjadi pedoman, catatan kita menjadi pedoman buat para pemberi bantuan hukum, yaitu teman-teman advokat juga para legal yang akan bersama-sama dengan LBH APB KAI Bali ke depan. Dan yang terakhir, rekan-rekan, juga ada usulan untuk merancang buletin untuk majalah yang merangkum seluruh giat LBH APB KAI Bali yang diterbitkan secara triwulan, serta merancang teknis biaya administrasi yang masuk dari pencari keadilan. Nah, standar ini akan disesuaikan. Nah, ini sebetulnya gagasan yang baik sebetulnya, karena dalam konteks kita memberikan edukasi hukum yang namanya literasi jangan sampai ketinggalan, karena ini kekuatan juga. Digital apapun tanpa kekuatan literasi yang baik juga bisa bermasalah bagi pekerja bantuan hukum dalam konteks pemahamannya. Sehingga pola-pola merancang buletin dan segala macam menjadi satu isu yang dimuncul oleh teman-teman, tapi tidak menutup ruang bagi kita untuk terus berkreasi melalui dunia digital. Kesempatan digital ini saya kira sangat penting, makanya tadi kita menyinggung soal podcast atau talk show yang berbasis digital sehingga bisa dilihat secara lebih luas dan bisa menjangkau lebih luas. Sama seperti talk show kita hari ini menjadi saya kira satu tonggak awal, suatu gebrakan awal. Karena talk show tadi, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat, diklik lagi channelnya, kita bisa menonton dari awal. Dan dia jejak digitalnya jelas, sehingga kalau ini diteruskan, di-subscribe dan diteruskan, semakin banyak orang-orang bisa melihat dan teredukasi dengan hanya menonton live YouTube itu tanpa hadir secara fisik di dalam ruangan. Dan saya kira, atau kami kira itu memang sudah menjadi jiwa zaman ini. Sehingga tantangan kita ke depan di tahun 2022 adalah bagaimana lebih kreasi, inovasi, lebih membuat dia lebih bagus, lebih soft, sehingga juga bisa menarik sebanyak-banyaknya followers, viewers, ataupun orang yang bisa melihat YouTube kita, channel kita, sehingga edukasi itu bisa lebih cepat tersosialisasikan. Saya kira itu hanya penyambahan dan penyempurnaan dan penegasan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Advokat Lukas Banu, SHMH. Sampai di sini rekan-rekan semua, mungkin ada saran masukan dari rekan-rekan, terutama pengurus harian LBH APB KAI Bali, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin ada yang lepas tadi, yang mungkin belum sempat disampaikan oleh Pak Lukas atau dari saya penguatan penambahan penyempurnaan tadi. Jika tidak, kalau memang sudah masuk semua, termaktub semua,
tinggal mungkin apa usul sarannya, resolusinya. Nah, kira-kira apa yang kita rasa paling prioritas harus kita lakukan di tahun 2022, nanti juga akan dikombinasikan dengan apa yang sudah di dalam catatan Pak Ketua kita. Silakan, mungkin ada rekan-rekan, Pak Yuli, Bu Ani, Pak Bambang, Pak Rama, Blisanu, Pak Edi Rawan, dan Pak Edi Hartaka. Silakan, mungkin salah satu bisa mewakili untuk bisa menyampaikan usul saran untuk program yang kita anggap penting untuk tahun 2022. Oke, Pak Yuli silakan. Ya. Pengurus di LBH APBKI Bali. Jadi beliaulah yang menjembatani. Jadi satu orang dengan dua baju ya, dua uniform, luar biasa. Dan kita tidak hanya dengan Rotary, ke depan kita pun juga siap berkolaborasi dengan siapa saja, ya kan. Nah, berkaitan dengan usulan tadi Mas Yudi untuk pendampingan ke rekan-rekan, saya berharap sih tidak perlu didampingi lah rekan-rekan. Artinya apa? Berarti nggak ada kasus kan gitu. Jangan sampai ada kasus lah kan. Kalau ada kasus wah repot lagi gitu kan. Ya semoga kami berdoa, berharap rekan-rekan advokat di KAI Bali aman dalam mempraktekkan profesinya, tetap memegang teguh yang namanya kode etik dan juga tidak ada lagi melakukan hal-hal yang memang bisa mengarah atau menjurus kepada tindak pidana. Kalau gitu ya nanti bikin kuasa lagi kita bareng-bareng kan gitu ya, pendampingan. Ketemu lagi sama Ibu Jaksa kan gitu. Ya seperti itu. Tapi kami siap saja apabila memang ada kawan-kawan yang memang nanti mengalami ataupun juga perlu pendampingan, kita siap mendampingi. Dan advokat Blisanu ya itu sangat siap sedia kan gitu meluncur, meskipun di negara di Karangasem siap dia meluncur kan gitu. Gitu. Nah itu tadi usulan dari tanggapan saya terhadap usulan dari advokat Julio Tomo. Nah berkaitan dengan usulan dari advokat Rama tentang buat kegiatan apa olahraga ya kan ya, tidak hanya seni dan budaya tapi olahraga juga ya. Kalau yang sportivitas sebetulnya kita juga ada, nanti saya akan bacakan ide untuk kita goes bersama. Nah kebetulan saya punya rekanan juga yang akan memfasilitasi dengan kita kolaborasi lah dengan awak kabin Garuda kan gitu ya. Semangat sekali ya gitu. Ya intinya siapapun kita bisa ajak, atau mungkin nanti komunitas apa atau enggak, atau mungkin ada mahasiswa punya komunitas juga ikut goes kan bersama-sama. Ayo. Dan itu saya catat di sini ya, izin itu agendanya kita sudah buat di tahun depan. Kalau tidak ada halangan kita buat di bulan September. Itu goes bersama dalam rangka memperingati Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Akan pas temanya. Kita akan buat di bulan September. Nah nanti lebih detail atau saya bacakan ya, nanti kan kita bisa masuk ya. Izin ya rekan-rekan sama yang lain. Untuk 2022 ini kegiatan yang sudah kami susun coba. Memang tadi saya sempat diskusi sama advokat Rama, kok banyak sekali kegiatannya. Nanti gimana bisa nggak dijalankan? Faktor tenaga, faktor logistik dan lain sebagainya. Tapi saya percaya lebih baik kita menyusun rencana daripada tidak merencanakan sama sekali. Benar ya? Kalau kita tidak merencanakan ya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya kita buat rencana, contoh ada 100 rencana tapi terlaksana 10, nah bagus. Daripada tidak ada rencana dan tidak ada bikin apa-apa juga ya. Nah silakan.
Yang pertama itu ini menindaklanjuti seminar yang kemarin gagal kita buat di bulan Oktober, ya dengan mengundang mantan Hakim MK. Saya sudah dapat bicara dengan beliau, ya kita sudah sampaikan sama beliau dan beliau sanggup. Kebetulan beli Sanu juga cukup dekat teman kuliah dari Pak Dewa Palguna, karena beliau saat ini sedang aktif dan sedang dipercaya untuk menjadi panitia seleksi terhadap KPU dan Bawaslu di Jakarta, tapi selepas tanggal 7 Januari sudah free. Jadi rencananya bulan Januari sekitar pertengahan ataupun akhir kita akan mengadakan seminar nasional. Ya, seminar nasional ini tentang perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup menarik topiknya, karena kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja kemarin sempat meskipun ada dissenting ya, berbeda pendapat dari Hakim MK, tapi akhirnya memutuskan untuk dilakukan perbaikan. Nah, ini kita tinjau dari sisi hukum seperti apa? Apakah dikenal dalam istilah hukum kita ini perbaikan undang-undang, ya kan? Terus statusnya bagaimana? Bagaimana dengan peraturan pelaksana yang sudah dibuat? Nah, ini kita akan kupas tuntas. Dan saya juga sempat sounding ini di grup LBH Indonesia ya, LBH APBKI se-Indonesia. Nah, ini beliau sangat merespon cukup baik karena jujur saja untuk kegiatan kita LBH tingkat nasional itu mereka belum membuat sesuatu yang sifatnya kolaborasi seluruhnya. Jadi saya lemparkan di grup itu, kalau memungkinkan kami siap dari Bali menjadi tuan rumah untuk mengadakan seminar nasional. Silakan nanti kawan-kawan dari Sulawesi, dari Lombok, dari Kalimantan, dari Jawa merapat ke Bali. Kami akan fasilitasi sebagai tuan rumah di sini, mereka sebagai peserta. Nah, ini kita lemparkan. Jadi skalanya udah menaik, tahun depan kita akan jadi skalanya nasional, bukan lagi giat lokal di Bali saja. Ya. Nah, itu jadi nanti kawan-kawan di sini selepas ini tidak perlu ada pembubaran panitia, ya kita akan siap lanjut untuk ke tes berikutnya. Jadi nanti yang ada nanti adalah mungkin penambahan atau mungkin juga istirahat nambah lagi. Tapi tidak ada pembubaran panitia, inilah orang-orangnya yang kita akan kejar terus kita geber sampai 2022 akhir. Setuju ya, kawan-kawan siap? Ya. Nah, di Februari itu kita masih dalam rangka fokus ke anak-anak, itu memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Saya buat sini kita bikin lomba mewarnai. Hal sepele, tetapi kita tunjukkan concern kita sama anak-anak. Ya. Nah, kemudian bulan Maret kita tidak akan ada bikin kegiatan karena kita akan mendukung giat dari DPD KI dalam melaksanakan musda. Ya, itu bulan Maret kita akan dukung. Kemudian bulan April kita akan melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Ya, nanti silakan kita akan salah satu kita pilih apakah di LP di Bangli, apa EP di Kerobokan. Kita akan melakukan kunjungan di sana. Bentuknya seperti apa nanti kita akan susun, tetapi ini juga dalam rangka memperingati Hari Lembaga Pemasyarakatan yang jatuh pada tanggal 27 April. Saya coba lihat kalender itu. Nah, kemudian bulan Mei saya sudah singgung sedikit sama kawan-kawan mahasiswa, kita akan buat lomba karya tulis. Nah, kita asah generasi muda untuk berpikir, untuk berkreasi, dan itu bertepatan dengan 17 Mei itu Hari Buku Nasional. Ya. Kita buat. Kenapa? Ya. Itu tanggal 17 Mei. Kemudian bulan Juni kita, nah ini akan libatkan juga seperti yang tadi himbauannya dari Mbak Endang tadi, untuk kita sinergi segala macam. Kita akan keliling ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Itu kita memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia yang jatuh bulan Juni. Ya, kita akan keliling, kita akan kampanyekan kampus bebas narkoba, sekolah bebas narkoba. Nah, kita bisa pilih entahkah di Denpasar, entahkah di mana, di daerah-daerah. Tetapi banyak pilihan kita bisa lakukan. Nah, bulan Juli dan Agustus kita fokus mendukung giat dari DPD KI. Biasanya bulan ini kita akan peringati hari ulang tahun DPD KI. Kita alokasikan waktu kita, tenaga kita ke sana. Kemudian bulan September, seperti saya sampaikan tadi, untuk memperingati Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kita goes bersama.
Ya, goes bersama dengan kita bersinergi dengan rekan-rekan di luar. Nah, Oktober sekali lagi kita berkolaborasi. Nah, tadi ada teman kita, rekan kita, dia juga advokat di KAI, advokat Agustinus Nahak. Nah, ini kita coba berkolaborasi dengan FBN ya, Forum Bela Negara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Pancasila dan Sumpah Pemuda. Itu kita akan angkat tema, bentuknya seperti apa, kita bikin seminar nasional, nanti kita kolaborasi dengan mereka. Ya. Kemudian bulan November kita juga akan lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Mungkin kita bisa memberikan sumbangan buku. Ini dalam rangka memperingati Hari Guru November. Nah, Desember kemudian kita evaluasi dan raker kembali. Jadi cukup padat 2022 yang kita buat. Di samping itu giat yang memang sudah ditentukan di awal pada saat 2021 awal, pada saat kita lakukan raker dan fokus grup, berkaitan dengan audiensi ke masing-masing institusi seperti Polda, Kejati, Kejari, kemudian juga PN, Pemda ya. Itu tetap kita akan lakukan di sela-sela. Nah, ini cuman memang kita tidak masukkan karena sudah menjadi bagian dari atau tindak lanjut untuk giat kita yang sebelumnya. Kemarin saya sama Pak Advokat Yulio Tomo sudah ketemu dengan KPN yang baru 2 minggu dilantik di PN Gianyar. Kita sempat sampaikan. Secara formal belum, tetapi kita sudah sampaikan kita akan tahun depan akan melakukan audiensi. Ya, audiensi ke PN Gianyar. Ya, nanti Bang Edi Irawan mohon difasilitasi ke PN Gianyar, kita akan melakukan audiensi segera tahun depan. Dan kemudian untuk di Polda dan Kejati sudah pasti kita akan lakukan juga tahun depan. Kenapa? Karena sekarang pun mereka meskipun belum kita audiensi, kita sudah libatkan, kita sudah kolaborasi. Artinya ini awal yang baik buat kita membangun sinergitas dengan mereka. Kita sampaikan bahwa kita sudah pernah melakukan sinergi dalam kegiatan talkshow ini. Dan tadi waktu ngantar Ibu Purwanti ke parkiran mobil dan kita sempat singgung, Bu, mohon dibantu untuk kita difasilitasi melakukan audiensi dengan Bapak Kejati. Oh ya Pak, Bapaknya sangat menyambut baik, sangat mendukung program-program seperti ini. Nah, ini kan seperti angin segar dan kita satu visi kita jalankan. Di Polda pun saya percaya nanti kawan-kawan dari pengurus akan memfasilitasi karena kita sebagian besar punya koneksi ke sana, entah bertemu dengan dirnya langsung atau lewat Kapoldanya, langsung ke Kapolda atau Wakapolda. Intinya kita akan membangun sinergitas dengan Polda. Dan tadi yang disampaikan dengan dari advokat Dewi Supriyani berkaitan dengan Pemda-Pemda. Nah, beliau ini kebetulan dari Jemberana, ya, siap untuk memfasilitasi dengan pemerintah Jemberana. Ya, kemarin kita udah ketemu, diperkenalkan sama Ibu Bupati. Siap, nanti kita akan merapat ke sana di bawah koordinasi dari Bu Ani. Ya. Itu kegiatan kita memang cukup banyak, tetapi saya yakin dengan kekompakan kita maka kita bisa melakukan ini. Ya, saya dorong kita ada suatu moto yang cukup bagus yang kita bisa pegang dan kita terapkan di tahun 2022, yaitu adalah kita kompak di dalam internal kita, lalu kita memberikan dampak di luar. Ya. Kompak di dalam, berikan dampak di luar, berdampak di luar. Itu saja, Pak Sekjen, saya kembalikan lagi. Oke, baik Pak Ketua, kita beri aplaus buat Pak Ketua. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Lukas tadi adalah gambaran tentang rencana giat kita akan kita gelar sepanjang tahun 2022. Catatan penting tadi bahwa apa yang sudah kita programkan sepanjang tahun 2021 tetap kita jalan. Tadi hanya menyempurnakan misalnya audiensi, kemudian tadi saya menyinggung soal Pak di desa adat dan macam-macam tetap kita jalan. Juga selalu memungkinkan kalau pengurus ketemu ada giat-giat yang sifatnya, kalau saya sih biasanya harus giat yang punya efek jauh. Misalnya model kayak pelatihan paralegal, ini sangat penting. Kita perlu banyak paralegal, kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas apapun, desa adat, paguyupan atau apa yang bisa diajak kerjasama, kita bisa menggelar hal itu. Untuk apa? Untuk semakin memperbanyak teman-teman kita di lapangan dalam konteks untuk
mendekatkan akses keadilan terhadap para pencari keadilan. Itu yang penting dan semangat LBH-nya sebetulnya di sana, kekuatan dari paralegal. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita capai sampai siang hari ini. Waktu kita lebih kurang 15 menit sebelum kita tutup acara kita refleksi dan resolusi tahun 2022. Mungkin ada 1-2 hal yang mau disampaikan oleh rekan-rekan, silakan. Penegasan atau lain-lain. Silakan rekan Pak Sanu. Baik, terima kasih, kita beri aplaus buat rekan advokat Ketut Suasana Nila Saputra SH. Saya kira saya setuju, Pak Ketua juga sama setuju, kita perlu ada kantor dan SOP tadi. Tadi sempat saya bilang SOP dan kantor mestinya satu paket dia. Jadi orang ketika kena masalah dia datang kemana nih? Alamatnya di mana kan begitu? Sampai ke sana siapa yang menerima? Nah, minimal ada semacam center point kalau bahasa kerennya, tempat di mana orang mau datang dan melakukan pengaduan. Terima kasih Bu Ani, kita beri aplaus buat Bu Dewi Supriyani. Ya, saya pas ikat tadi Pak Yuli ngomong, karena Bu Ani beberapa waktu kemarin saling kontak-kontak sama saya juga, beliau sempat ngasih tahu bahwa memang punya tempat di Gatsu. Ya Bu Ani ya, benar. Cuman memang itu memang lagi kosong. Ya terima kasih banyak Bu Ani udah menyumbangkan tempatnya untuk sekretariat kita. Sekali kita beri aplaus, langsung ada konkret, tinggal secara teknis tentu kita tim akan melihat tempatnya seperti apa, modelnya seperti apa nanti kita ngatur. Sehingga menjawab apa yang disampaikan Pak Sanu tadi, kalau sudah ada kantor, SOP-nya lebih mudah. Orang datang ke sana, tentu kita butuh 1 admin atau 2 admin di sana untuk menerima itu dan memudahkan kita juga untuk titik kumpul. Tanpa catatan penting, tanpa kita meniadakan bahwa kita punya sekretariat DPD yang di Jalan Seveteran. Karena itu sekretariat organisasi kita, LBH-nya kita punya titik sentral karena dia penting untuk pos pengaduan bantuan hukum mungkin sepertinya, pos advokasi hukum yang sifatnya seperti itu dan dia bisa menjadi titik kumpul kita. Saya kira itu, kalau saya izin Pak Ketua mungkin mau menegaskan atau menambahkan, silakan. Ya, yang pertama tanggapan atas usulan dari Blisanu itu luar biasa. Saya sudah bicara juga sama Bang Faris, artinya memang SOP dan kantor itu jadi satu bagian. Ya. Nah, saya sebetulnya waktu itu sudah berharap sekali bahwa kantor itu kita rencana waktu itu Mas Yuli mau cari sewa kantor di Panjer. Cuman sampai sekarang belum ketemu karena nggak tahu susah karena COVID ya, atau gimana juga
dan rawan banjir ya. Mungkin Gatot Subroto tempat yang bagus ya. Nanti di mana Bu? Jalan Tunjung Sari. Ya, nanti kita survei dulu, banyak tempat kok yang bisa kita pakai kan gitu ya. Ada beberapa opsi, silakan nanti siapa tahu Bang Edi Irawan ada tempat juga mau diusulkan di Gianyar kan gitu, silakan. Bang Edi Artaka silakan juga ya untuk bisa titik kumpul gitu ya. Nah, saya sendiri juga ada ruangan cuman agak jauh di Jimbaran gitu. Ada di Kerobokan ada, kemudian ada minimarket yang kemudian di lantai 2 kita bisa tempat kosong, cuman memang jalurnya agak macet ya di Jalan Raya Kerobokan itu. Tapi kita banding-bandingkan silakan mana yang lebih cocok, dan setiap usulan itu bukan nanti kami yang putuskan sendiri, tetapi ini berdasarkan dari pleno kita, ya, pleno kita. Dan memang kebutuhannya nanti ke depan selain kantor kita juga perlu staf juga satu, ya. Nah mungkin dari adik-adik mahasiswa juga bisa sambil magang tempat nongkrong kan gitu di sana, yang bisa jadikan wadah untuk diskusi, kemudian untuk kita tukar pendapat, kita saling berargumentasi tentang hukum di situ tempatnya, ya. Artinya kita memfasilitasi. Kita pun ke depan juga rencana memfasilitasi kawan-kawan wartawan juga untuk bisa ada tempat nongkrong buat mereka. Nah makanya kita coba sesuaikan tempatnya sekiranya yang representatif, dan dari sisi geografis pun juga mendukung untuk gerak kita, karena pasti kan seputaran Denpasar itu jadi suatu hal yang diperlukan, artinya untuk memudahkan gerak dari kawan-kawan, karena memang institusi yang terkait dalam hal kita beracara, dalam kita gerak itu ya di seputar Denpasar. Ya sekali lagi Bu Ani terima kasih atas ininya, kesediaannya. Itu ruko atau rumah atau apa ya Bu ya? Ruko ya Bu ya? Ya. Oke. Ya, siap. Ya, nanti kita survei sama-sama ke sana. Ya. Pasar Umanyar. Iya. Iya. Ya, di Kota Denpasar. Iya. Ya, artinya kan opsi yang banyak cukup bagus supaya kita bisa lihat mana yang sekiranya representatif, gitu kan. Lebih dekat ke PN ya kargo ya sebenarnya. Oh ya udah. Iya. Iya iya ya. Siap Bu Ani, terima kasih. Siap. Ya, siap. Mantap. Ya. Mantap, terima kasih. Iya, tapi listriknya kita bayar lah Mas Yuli itu. Hah? Oh gitu. Nanti kita minta staff lagi. Iya, betul. Nanti kita obrolin secara teknis ya. Terima kasih masukannya. Oke, baik rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa, saya kira sudah pas waktunya, sudah sesuai dengan jadwal kita, sudah masuk jam 3. Ya kita sudah sampai ke ujung acara untuk seluruh proses kita dari pagi sampai siang ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nanti apa yang menjadi hasil rekomendasi hari ini nanti tugas saya dan tim untuk merumuskan lebih baik dan akan disosialisasikan, disampaikan ke semua rekan-rekan pengurus harian LBH APBKI Bali dan juga ditembuskan ke Dewan Pengawas di DPD. Saya kira itu acara kita. Selanjutnya kita masuk ke acara penutupan yang akan langsung dibawakan oleh Pak Ketua LBH APBKI Bali dalam acara penutupan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.